Halo Sobat Bos, bertemu kembali dengan saya Arai di channel Belajar Online Sejarah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengertian sejarah, baik pengertian secara umum maupun menurut para tokoh. Tonton terus videonya sampai habis. Sejak kecil kita pasti sudah mendengar istilah sejarah. Karena hampir semua orang pasti pernah mendengar apa itu sejarah. Namun apa sih sejarah itu sesungguhnya? Dalam bahasa Arab, sejarah disebut juga syajaratun yang berarti pohon. Nah, pohon di sini bukan seperti pohon yang sering kita lihat di halaman, tetapi sebuah pohon keluarga atau pohon silsilah yang berisi garis keturunan. Dalam bahasa Inggris, sejarah disebut juga history yang berarti sesuatu yang sudah lewat atau telah terjadi. Sedangkan dalam bahasa Yunani, sejarah disebut juga dengan historia, berasal dari kata istor yang berarti orang pandai. Secara umum sejarah dapat diartikan sebagai asal-usul, cerita, ataupun peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu. Peristiwa yang dimaksud di sini adalah peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lalu berdasarkan fakta, seperti Perang Diponegoro, Perang Dunia, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, dan masih banyak lagi. Karena kita tidak mungkin lagi kembali ke masa lalu untuk melihat peristiwa yang sudah terjadi, maka biasanya sejarah diceritakan dan diuraikan secara jelas, agar orang-orang bisa membayangkan kejadian tersebut secara jelas. Selain sebagai sebuah cerita dari peristiwa di masa lalu, sejarah juga merupakan rekonstruksi dari suatu peristiwa yang dialami manusia di masa lalu. Rekonstruksi berarti sejarah adalah susunan masa lalu berdasarkan fakta-fakta yang ada. Selain pengertian sejarah secara umum, ada juga pengertian sejarah secara khusus, yaitu pengertian sejarah menurut para tokoh, seperti: pertama, Herodotus. Herodotus adalah ahli sejarah pertama dunia yang berkebangsaan Yunani. Herodotus adalah the father of history atau bapak ilmu sejarah. Menurut Herodotus, sejarah tidak berkembang ke arah depan dengan tujuan yang pasti, melainkan bergerak seperti spiral yang tinggi rendahnya diakibatkan oleh keadaan manusia. Menurutnya sejarah ditentukan oleh manusia, dan manusialah yang memegang kendali atas sejarah. Kedua, Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun adalah seorang sejarawan Muslim dari Tunisia pada abad pertengahan dan sering disebut sebagai bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi, dan ekonomi. Dalam buku yang sangat legendaris, Al-Muqaddimah yang ditulis Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa sejarah memiliki dua sisi, yaitu sisi luar dan sisi dalam. Pengertian sejarah dari sisi luar adalah rekaman perputaran masa dan pergantian kekuasaan yang terjadi pada masa lampau. Sedangkan pengertian sejarah dari sisi dalam adalah suatu studi dan penalaran kritis dan usaha cermat untuk mencari kebenaran. Istilah mencari kebenaran menunjukkan bahwa sejarah bukan didapat dengan mengumpulkan fakta-fakta saja, tetapi juga kebenaran dari fakta tersebut. Ketiga, Aristoteles. Aristoteles merupakan seorang filsuf dari Yunani. Ia berpendapat bahwa sejarah merupakan sebuah sistem yang meneliti suatu kejadian sejak awal dan tersusun dalam bentuk kronologi. Pada masa yang sama,
Menurut Aristoteles, sejarah adalah peristiwa-peristiwa masa lalu yang mempunyai catatan dan bukti-bukti yang konkret yang disusun secara rapi dan berbentuk kronologi kejadian yang lengkap. Keempat, Norman E. Cantor. Menurut Norman E. Cantor, sejarah merupakan studi tentang apa yang telah diperbuat, dikatakan, dan dipikirkan manusia di masa lampau. Jadi menurutnya sejarah adalah sebuah studi yang mempelajari setiap aktivitas manusia di masa lampau. Kelima, Sartono Kartodierjo. Sartono Kartodierjo merupakan bapak sejarah Indonesia. Menurutnya pengertian sejarah dibedakan menjadi dua, yaitu sejarah objektif dan sejarah subjektif. Sejarah dalam artian objektif adalah suatu kejadian atau peristiwa sejarah yang tidak dapat terulang kembali. Sehingga sejarah objektif dapat juga dikatakan sejarah sebagai peristiwa. Sedangkan dalam artian subjektif, sejarah adalah sebuah uraian cerita atau tulisan dari sejarawan. Sehingga sejarah subjektif dapat juga dikatakan sejarah sebagai kisah. Bagi Sartono Kartodierjo tidak semua peristiwa dapat dikatakan sebagai sejarah, sebab hanya peristiwa yang unik dan memiliki pengaruh yang besar bagi manusia yang dapat dikatakan sebagai peristiwa sejarah. Keenam, Muhammad Yamin. Muhammad Yamin berpendapat bahwa sejarah merupakan salah satu bagian dari ilmu pengetahuan yang didapat dengan cara menyusun beberapa potongan kejadian pada masa lampau. Potongan kejadian-kejadian tersebut nantinya akan disatukan sehingga memiliki cerita yang lengkap serta bisa dijadikan sebagai referensi ilmu pengetahuan. Muhammad Yamin menyimpulkan bahwa sejarah merupakan rekonstruksi dari masa lalu yang diungkapkan dalam bentuk cerita maupun tulisan. Ketujuh, Muhammad Hatta. Muhammad Hatta mendefinisikan sejarah sebagai salah satu bentuk perwujudan peristiwa yang terjadi di masa lampau. Menurutnya sejarah merupakan peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau dan diakui kebenarannya berdasarkan fakta-fakta yang ada. Sehingga biasanya, tindakan yang akan diambil selalu berpatokan dan bercermin dari kejadian sejarah agar tak salah dalam mengambil tindakan. Kedelapan, Muhammad Ali. Menurut Muhammad Ali, sejarah merupakan sebuah kisah dari setiap perubahan yang telah terjadi sejak zaman dahulu hingga sekarang. Perubahan-perubahan tersebut kemudian diselidiki dan diteliti secara hati-hati dan terstruktur. Hal ini dilakukan agar hasil penelitian dari kejadian lampau tersebut bisa dijadikan sebagai acuan untuk mengembangkan kehidupan sekarang hingga masa yang akan datang. Terakhir kesembilan, Ruslan Abdul Ghani. Ruslan Abdul Ghani mengatakan bahwa sejarah merupakan sebuah ilmu yang menyelidiki atau meneliti secara sistematis perkembangan masyarakat dan manusia di masa lalu. Sejarah juga mempelajari kejadian-kejadian yang terjadi pada masa lampau, dengan maksud untuk dijadikan pedoman bagi penentuan dan penilaian di masa sekarang untuk mengarahkan progres di masa depan. Nah Sobat Bos, sekarang sudah tahu kan apa sejarah itu? Ternyata belajar sejarah itu bukan cuma untuk sekedar mengetahui peristiwa-peristiwa apa saja yang sudah pernah terjadi di masa lalu, tetapi juga bisa dijadikan sebagai sebuah pedoman dan pembelajaran apa yang seharusnya dilakukan di masa depan berdasarkan pengalaman masa lalu. Oke Sobat Bos, itulah penjelasan tentang pengertian sejarah, baik pengertian secara umum maupun menurut para tokoh.
Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sampai bertemu kembali di video-video berikutnya. Ayo dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe. Sehat selalu untuk kalian semua sobat bos. Terima kasih.